Selamat malam, Amang dan Inang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beristirahat tidur, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma 11 ayat 13 sampai 29. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan membaca firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai mata hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Roma 11 ayat 13 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang telah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam surat ini Rasul Paulus menuliskan suatu pemahaman bahwa bangsa Israel yang mengklaim diri mereka sebagai umat pilihan Allah telah menolak janji keselamatan dalam iman melalui Yesus Kristus.
Penolakan Israel ini membuat berita keselamatan Injil tersebar kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Sehingga kabar keselamatan tersebut bukan hanya berlaku pada umat pilihan Allah, bangsa Yahudi, tetapi untuk semua bangsa di dunia yang mau menerimanya. Ini merupakan pelajaran keras yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, di mana Allah menjadikan pelayanan penginjilan Paulus di kalangan orang bukan Yahudi berhasil. Sehingga orang Yahudi yang menolak Injil mengalami kecemburuan, menyaksikan begitu besarnya limpahan berkat dan anugerah Allah atas orang-orang yang dahulunya tidak kenal Allah. Dalam ayat 16-20, Paulus mengumpamakan bangsa Israel itu dengan pohon zaitun yang memiliki akar dan banyak cabang-cabang pohon yang seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi bangsa-bangsa lain melalui kesaksian mereka. Paulus sebagai seorang Yahudi berharap bahwa keberhasilan pelayanannya di kalangan orang bukan Yahudi itu akan menimbulkan kesadaran bagi orang-orang sebangsanya tentang kerugian yang mereka tanggung dan akhirnya akan mendorong mereka menyambut berkat Allah nantinya. Namun nyatanya, mereka gagal memberikan dampak tersebut dan malah menolak janji keselamatan yang diberitakan oleh Injil. Itulah sebabnya Allah untuk sementara waktu mematahkan cabang-cabang pohon zaitun sejati yang menggambarkan bangsa Yahudi, Israel, dan mencangkokkan bangsa-bangsa lain yang diumpamakan sebagai pohon zaitun liar untuk dapat menerima berkat daripada janji Allah. Paulus juga mengingatkan bahwa sudah sepatutnya jika bangsa-bangsa lain di luar Yahudi agar tidak menjadi sombong karena kemurahan Allah ini. Sebab jika Israel saja yang diibaratkan sebagai cabang asli oleh Paulus dapat dijatuhi hukuman Allah atas ketidaktaatan mereka, apalagi bangsa lain yang diibaratkan tunas liar oleh Paulus. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Paulus dalam ayat 13-24 ini. Antara lain, 1. Allah tidak akan berubah dalam ketetapan dan kebenarannya. Bahkan umat pilihannya, yaitu bangsa Israel yang menolak anugerah dalam Kristus, harus menanggung akibat yang mengerikan, berupa kebinasaan dan akan memangkas mereka dari pohon zaitun yang asli. 2. Allah memberikan kesempatan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi untuk menerima berkat anugerah keselamatan yang dijanjikannya melalui Yesus Kristus. Berarti ada peluang bagi bangsa-bangsa lain termasuk kita sebagai umat Kristen di Indonesia yang diibaratkan telah dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, sehingga kita akan menerima limpahan berkat anugerah daripada Allah. 3. Kita harus menghargai peluang dan kemurahan dari Allah ini dengan mau sungguh-sungguh bertobat dari kehidupan pohon zaitun liar dan menerima anugerah berkat yang telah diberikan Allah untuk melakukan pelayanan kepada orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Allah telah memberikan kesempatan yang sama bagi kita untuk menerima anugerah keselamatan seperti halnya umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Walaupun bangsa Yahudi adalah seteru dari segi penginjilan, tetapi Allah tidak menyesali janji yang diberikan kepada bangsa Israel berdasarkan kasih karunia-Nya. Walaupun umat Israel menentang pekabaran Injil, tetapi panggilan yang dikaruniakan kepada Abraham dan keturunannya tidak akan ditarik kembali. Pernyataan singkat ini sangat mendukung segala sesuatu yang dikatakan mengenai pembenaran dalam Roma pasal 3 ayat 21-45. Manusia dipilih bukan berdasarkan kesetiaannya, tetapi berdasarkan pilihan Allah. Injil adalah rahasia Allah. Keselamatan yang Allah singkapkan itu memang di luar jangkauan pengertian manusia. Di hadapan pemaparan rahasia Allah itu, kita akan dibuat takjub.
bahwa Allah sanggup menaklukkan kekerasan dan kegelapan hati untuk akhirnya justru menjadi bagian dari penggenapan rencana keselamatannya. Ini tampak dalam 3 unsur kebenaran rahasia Injil sehubungan dengan masalah pelik dalam Roma pasal 9 ayat 11 ini. Pertama, kekerasan hati Israel menyebabkan bangsa-bangsa yang tadinya tidak termasuk umat Allah boleh mengalami pilihan dan anugerah Allah juga. Ayat 25. Kedua, meski Israel menyeterui Kristus, Allah setia dan tetap memperhitungkan mereka sebagai kekasihnya. Ayat 28. Ketiga, atas dasar kesetiaan Allah, Ia memelihara mereka dan menyiapkan mereka agar sesudah waktu untuk bangsa-bangsa asal kafir mengenai Kristus genap, ayat 25b, mereka akhirnya diselamatkan juga. Ayat 26. Ketidaktaatan Israel menjadi batu loncatan bagi Allah untuk menunjukkan kemurahannya bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemurahannya kepada orang-orang bukan Yahudi menaklukkan hati Israel, sehingga bangsa itu kelak akhirnya diselamatkan karena mengakui Mesias yang sama, yaitu Yesus Kristus. Semua bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk menerima berkat keselamatan. Oleh karena itu, mari kita membuka hati kita dengan menerima secara penuh berkat keselamatan yang telah dijanjikan oleh Tuhan melalui pertobatan yang sungguh-sungguh dan melakukan pelayanan yang benar di dunia ini. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melayani dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Namun sekalipun demikian, kita tidak boleh membegahkan diri karena menerima berkat anugerah-Nya. Karena apa? Karena keselamatan yang kita terima itu lahir dari hikmat, pengetahuan, keputusan, pikiran, kemurahan Allah yang tak terselami. Ia sungguh pencipta, pemelihara, penyelamat yang ajaib, dan patut kita puji selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman ini dapat kami mengerti dan Bapa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan beristirahat tidur. Biarlah Bapa kami dapat tidur dengan nyenyak, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan kekuatan daripada-Mu saja ya Bapa. Ampuni ya Bapa semua dosa-dosa yang telah kami perbuat. Semuanya ini kami minta melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.